Oke, teman-teman. Kita lanjut yang tadi ya. Itu yang ketiga, jika jumlah itu menggunakan pola PSOK, maka untuk kata ganti orang pertama dan kedua, subjek harus dihilangkan. Ya. Jadi, kalau menggunakan pola PSOK, berarti untuk kata ganti orang pertama dan kedua, subjeknya harus dihilangkan. Contohnya, saya sedang atau saya sedang duduk. Berarti kan ana ajlisu, itu kan SP ya, subjek predikat. Tapi kalau menggunakan PSOK berarti kan ajlisu ana fil kursi gitu kan. Ajlisu predikatnya, ana subjeknya PS, fil kursi di kursi gitu ya keterangannya. Nah, itu subjeknya harus dihilangkan. Tidak boleh ajlisu ana fil kursi, tetapi ajlisu fil kursi. Najlisu fil kursi. Yajlisu fil kursi. Tajlisu fil kursi gitu. Ya, subjeknya di belakangnya tidak usah dicantumkan kecuali jika itu berupa nama. Misalkan yajlisu Zubaidi fil kursi. Yajlisu duduk siapa? Zubaidi fil kursi, di kursi ya. Maka kalau nama tetap dicantumkan, tapi kalau bukan nama itu dihilangkan saja. Nanti kalau itu dicantumkan maka susunannya bukan berupa subjek lagi, tetapi dia akan menjadi sebuah taukid ya, maka dihilangkan. Kemudian jika jumlah menggunakan PSOK, maka untuk kata ganti orang ketiga subjek harus dihilangkan juga. Kemudian untuk menggunakan fi'il mudhari' yang bermakna akan dilakukan menggunakan sin atau saufa tadi. Oke. Nah, sekarang itu adalah objek. Tadi kan subjeknya sudah, kemudian predikatnya sudah. Nah, sekarang itu adalah objeknya. Bagaimana sih Pak aturan objek yang ada di dalam bahasa Arab itu? Sebenarnya gampangnya begini, jadi objek itu kalau kita tempatkan dia menggunakan alif lam, jadi gini. Biar lebih enak ya. Jadi objek itu kan subjek, predikat, objek begitu ya. Objek itu harus diharokati huruf akhirnya ya. Misalkan saya makan nasi. Ana sedang, ana akulu, nasi itu kan ruzun, ya kan? Ruzun itu nasi. Maka aturan objek yang harus Anda praktekkan itu adalah harus dibaca fathah atau fathah tanwin. Loh, berarti kita bisa milih dong Pak. Ini ada aturannya. Kalau dibaca fathah, maka objek tersebut ditambahkan alif lam. Jika objek tersebut ditambahkan alif lam di depannya. Berarti ana akulu arruzza. Tidak boleh arruzan. Tidak boleh. Tapi kalau dibaca fathah tanwin, jika di objeknya itu tidak ada alif lamnya. Ana akulu ruzzan. Paham ya? Jadi kalau ada alif lamnya, tidak boleh tambah tanwin. Arruzza. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, maka dia ditambahkan tanwin. Ruzzan, begitu. Itulah kira-kira itu ya gambaran umum objek. Tapi sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita bahas di belakang. Pendalamannya nanti kita akan perdalam. Yang terakhir, itu adalah K, keterangan tempat dan waktu dalam SPOK ya. Ini sudah saya rumuskan di sini. Kata depan yang spesifik kepada tempat, kemudian ada aturan-aturannya. Nah, kita coba bahas aturannya sedikit saja ya. Ini yang pertama, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Untuk rumus kata depan. Jadi kata depan itu kata sambung. Rumusnya begini. Kata depan ditambah tempat atau yang lain ya. Huruf akhirnya dibaca kasroh jika ada alif lam. Kemudian kasroh tanwin jika tidak ada alif lamnya. Contohnya,
madrasatun misalkan. Ana arji'u, saya pulang minal madrasati karena ada alif lamnya. Ya, coba Anda lihat. Ana arji'u minal madrasati. Ya, jadi saya kembali dari sekolah. Itu kalau ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lamnya, maka madrasatin. Ana arji'u min madrasatin. Paham ya? Ini untuk kata keterangan, ya. Dan yang lain sebagainya. Itu bisa dibaca lagi nanti kiranya teman-teman di buku yang sudah saya share ke teman-teman. Begitu juga untuk kata keterangan waktu, ya. Kalau keterangan waktu ada rumusnya juga. Rumusnya seperti ini. Untuk yang tidak ada terusan atau titik-titik di belakangnya, jadi nanti dibaca ya, maka langsung bisa digunakan sama persis seperti di atas. Tapi kalau untuk yang tersusun, titik-titik di belakangnya menggunakan rumus di bawah ini. Rumusnya apa? Nih. Kata depan plus waktu yang lain, huruf akhirnya dibaca kasroh dan harus terdapat alif lam di depannya. Contohnya misalkan qoblal maghribi. Tidak boleh qobla maghribin. Ya, harus qoblal maghribi. Kemudian kalau yang ini teman-teman contohnya, yang tidak ada titiknya, ya ini kan ada titik-titiknya ya. Maka ini harus diisi rumusnya seperti tadi. Kemudian yang tidak ada titik-titiknya seperti ini langsung bisa digunakan. Contohnya, ana akulu arruza ahyanan. Saya makan nasi kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya itu makan nasi, kadang-kadang makan roti dan lain sebagainya. Itu kira-kira bisa langsung digunakan. Itulah untuk keterangan ya. Ini dasar dulu untuk membingkai teman-teman bisa mengerti apa itu SPOK dan POSOK. Terima kasih. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.